Bayangkan, seorang CEO muda dijebak dengan obat berbahaya di pesta mewah. Tubuhnya hampir hancur, ia terhanyut derasnya sungai malam itu. Tak ada satupun yang menolong, kecuali seorang gadis desa sederhana yang rela mempertaruhkan nyawanya. Namun, setelah selamat, pria itu menghilang, meninggalkan hanya sebuah liontin giok sebagai tanda. 5 tahun kemudian, sang CEO kembali, lebih kuat, lebih berkuasa. Tapi siapa sangka, saat menghadiri peresmian sekolah desa, matanya tertuju pada sosok guru desa yang memakai giok itu di lehernya. Inilah kisah cinta penuh ujian, CEO keracunan obat perangsang diselamatkan gadis desa. 5 tahun kemudian, kenali dia lewat giok. Lampu kristal bergemerlapan di aula hotel mewah itu. Musik berdentum, gelas-gelas sampahnya beradu, dan tawa para tamu undangan terdengar memekakan telinga. Malam itu adalah pesta ulang tahun ke-50 seorang pejabat tinggi, tempat para pengusaha muda dan pejabat saling berbaur. Di salah satu sudut ruangan, Adrian Pratama, pewaris Pratama Group berusia 22 tahun, tampak gagah dengan jas hitamnya. Ia baru kembali dari kuliah di luar negeri dan menjadi pusat perhatian para tamu. Banyak mata meliriknya, beberapa penuh kekaguman, sebagian penuh iri. Namun Adrian tidak tahu, malam itu akan mengubah hidupnya. Seorang pria muda bernama Davin Santoso, yang diam-diam menaruh dendam padanya, meraih gelas Adrian dan menuangkan sedikit bubuk putih dari botol kecil. Dengan senyum licik, ia mengembalikan gelas itu ke meja. "Selamat menikmati malam terakhir kebebasanmu, Adrian," bisiknya. Tak lama setelah meneguk minuman itu, tubuh Adrian panas luar biasa. Wajahnya merah, matanya berkunang, jantungnya berdegup tak karuan. Nafasnya memburu. "Ada apa ini?" gumamnya. Tubuhnya gemetar hebat. Beberapa tamu menertawakan. "Haha, sepertinya pewaris Pratama tak tahan minum keras." Padahal bukan sekadar mabuk. Itu obat perangsang dosis tinggi, berbahaya jika tidak segera ditangani. Adrian berusaha menahan diri, tapi kepalanya pening. Ia berlari keluar ballroom, menembus hujan deras, lalu tanpa sadar menuruni jalan kecil menuju hutan. Tubuhnya lemas. Ia terperosok ke jurang kecil dan terbawa arus sungai deras yang melintasi desa di kaki bukit. Di desa kecil itu, seorang gadis bernama Ayla, berusia 17 tahun, sedang menimba air di tepi sungai. Hujan membuat air sungai meluap. Arus deras. Tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh ke air. "Itu manusia!" serunya kaget. Tanpa pikir panjang, ia terjun ke sungai. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tubuh seorang pemuda tinggi berjas basah kuyup. Wajahnya pucat, tubuhnya panas luar biasa. Matanya setengah terpejam. "Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu?" Ayla panik mencoba menepuk wajahnya. Pemuda itu menggumam lemah. "Tolong, jangan lepaskan aku." Ayla menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan melepaskanmu." Dengan tenaga sisa, ia menyeret tubuh pria itu ke gubuk kayu kecil miliknya. Di dalam rumah sederhana itu, Ayla menyalakan api unggun, mengganti bajunya dengan kain kering, dan membuat ramuan herbal dari warisan neneknya. Ia mengompres tubuhnya dengan air dingin. Adrian terus menggeliat. Tubuhnya seakan terbakar. Ayla panik tetapi terus menemaninya. Malam itu panjang. Adrian meracau memanggil nama ibunya, lalu tiba-tiba menggenggam tangan Ayla begitu kuat. "Jangan pergi." Suaranya parau. Ayla meneteskan air mata. "Aku di sini, kau akan selamat." Menjelang subuh, tubuh Adrian mulai tenang, dan ia tertidur lelap. Ayla duduk di samping randang bambu kecil, menatap wajah pria asing itu. "Siapa kau sebenarnya?" bisiknya. Namun saat ia terbangun keesokan paginya, pemuda itu sudah tak ada. Beberapa orang berpakaian rapi datang malam-malam dan membawanya pergi. Di atas bantal, tertinggal sebuah liontin giok kecil yang jatuh dari sakunya. Ayla menggenggam giok itu. Merasakannya dingin namun menenangkan. "Aku tak tahu siapa kau, tapi aku akan menyimpan ini." Waktu berjalan,
5 tahun telah berlalu. Ayla kini berusia 22 tahun, menjadi guru di sekolah desa. Ia tumbuh dewasa, anggun meski sederhana. Liontin giok itu masih tergantung di lehernya. Baginya, giok itu bukan sekadar perhiasan, tapi kenangan tentang malam ajaib ketika ia menyelamatkan pemuda misterius. Sementara itu, Adrian kini 27 tahun, CEO muda Pratama Group. Ia sukses besar, dihormati banyak orang, namun hatinya hampa. Ia selalu teringat samar wajah seorang gadis desa, gadis yang menyelamatkannya di malam tergelap hidupnya. Namun yang paling membuatnya sakit hati, Liontin giok peninggalan mendiang ibunya, hilang malam itu. Kalau saja aku bisa menemukannya lagi, pasti aku bisa menemukan dia juga, pikirnya. Suatu hari, Adrian mendapat undangan kehormatan, meresmikan sekolah baru di sebuah desa kecil, hasil program CSR perusahaannya. Ia turun dari mobil mewah, disambut meriah warga desa. Anak-anak berlarian, para guru menyambut dengan senyum. Namun, saat Adrian berdiri di panggung untuk memberikan pidato, matanya terpaku. Di antara kerumunan, seorang guru muda berdiri dengan tenang. Wajahnya teduh, rambutnya disanggul sederhana. Di lehernya tergantung liontin giok yang selama ini dicarinya. Jantung Adrian berhenti sejenak. Giok itu tidak mungkin. Setelah acara, Adrian mendekatinya. "Permisi, Nona, boleh aku tahu dari mana kau mendapatkan giok itu?" Suaranya bergetar. Ayla menatapnya. Matanya melebar. Wajah pria ini, ia mengenalnya. "Giok ini kutemukan 5 tahun lalu, dari seorang pemuda yang hampir mati. Aku menolongnya, lalu ia menghilang. Hanya giok ini yang tersisa." Adrian terdiam, hatinya bergemuruh. "Itu aku." Aira menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. "Kau, itu kau?" Adrian mengangguk, matanya berkaca-kaca. 5 tahun aku mencarimu." Sejak hari itu Adrian mulai sering datang ke desa. Ia mencari cara untuk mendekati Ayla. Namun Ayla selalu menjaga jarak. "Adrian, kau CEO terkenal. Aku hanya gadis desa. Dunia kita berbeda. Jangan buang waktumu untukku." Adrian menatapnya serius. "Kau menyelamatkan nyawaku. Dunia boleh berbeda, tapi hatiku hanya memilihmu." Ayla tertentu, namun tetap takut. Ia tahu cinta mereka akan menghadapi banyak rintangan. Berita kedekatan Adrian dengan seorang gadis desa sampai ke telinga Davin, rival lamanya. Jadi, ini kelemahannya. Gadis desa. Katanya dengan tawa dingin. Davin mengirim orang untuk mengancam Ayla. "Kalau kau tidak menjauhi Adrian, keluargamu akan celaka." Ayla ketakutan. Demi melindungi keluarganya, ia memilih menjauh dari Adrian. Saat Adrian datang, Ayla menatapnya dingin. "Jangan datang lagi. Aku tak mau ada hubungan apa-apa denganmu." Adrian terkejut. "Apa ada yang mengancammu?" Ayla menunduk, air matanya jatuh. Ia tidak bisa mengatakan kebenaran. Adrian tidak menyerah. Ia menyelidiki dan menemukan bahwa Davin berada di balik semua ancaman. Pertarungan bisnis pun terjadi. Davin menyebarkan skandal palsu, mencoba menghancurkan perusahaan Adrian. Namun, Adrian fokus, melindungi Ayla adalah prioritasnya. Suatu malam, Ayla hampir diculik. Adrian datang tepat waktu melawan para penyerang. Ia terluka parah, darah mengucur, tapi ia tetap berdiri di depan Ayla. "Selama aku hidup, tak ada yang bisa menyakitimu." Ayla menangis, memeluknya erat. "Kenapa kau begitu bodoh, rela terluka demi aku?" Adrian tersenyum lemah. "Karena aku mencintaimu, Ayla, sejak malam kau menggenggam tanganku." Setelah bukti kejahatan Davin dikumpulkan, ia akhirnya dijebloskan ke penjara. Ancaman berakhir. Beberapa minggu kemudian, Adrian datang ke desa. Kali ini bukan sebagai CEO yang meresmikan sekolah, tapi sebagai pria yang ingin melamar cinta sejatinya. Di hadapan seluruh warga,
Adrian berlutut di depan Ayla menggenggam giok kecil itu. Ayla, 5 tahun lalu, kau menyelamatkan hidupku. Giok ini bukan hanya pusaka ibuku, tapi juga lambang takdir kita. Maukah kau menjadi pendampingku untuk selamanya? Ayla meneteskan air mata. Adrian, aku takut dunia kita berbeda, tapi aku lebih takut kehilanganmu lagi. Ya, aku mau. Sorak-sorai warga menggema. Adrian memeluk Ayla erat, mencium keningnya penuh cinta. Giok itu kembali ke tangan pemiliknya, namun kini bukan sekedar warisan, melainkan simbol cinta abadi. Beberapa bulan kemudian, Adrian dan Ayla menikah sederhana di desa. Adrian tidak peduli dengan sorotan dunia bisnis. Ia hanya ingin hidup bersama wanita yang dulu menyelamatkan hidupnya. Mereka berdiri di bawah pohon rindang, Ayla menggenggam giok di dadanya. Aku percaya Adrian, dan aku akan selalu melindungimu sampai akhir hayatku. Tamat.